Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang tercurah hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hidrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan kepada kita semua, khususnya di dalam tata cara berdagang. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya untuk belajar. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan lagi untuk share terkait dengan pelajaran menjadi eksportir. Hari ini saya kebetulan ada di Jakarta transit. Insya Allah besok pagi saya akan berada di Banda Aceh, ketemu teman-teman pelaku usaha di Banda Aceh untuk memberikan pelatihan dan coaching terkait dengan program dari Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia untuk menciptakan eksportir baru di daerah Nangro, Aceh, Darussalam. Semoga kita semua tetap semangat untuk belajar. Pada sesi yang lalu terkait dengan jangan tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa membuat legalitas, jangan tergesa-gesa membuat website dan sebagainya. Ini alasannya kenapa? Karena saya akan sampaikan, kalau Anda benar-benar ingin jadi eksportir yang handal, pertama yang Anda perlu lakukan adalah tentukan produk yang akan Anda ekspor. Ini khusus bagi teman-teman yang masih bingung, produk apa yang akan saya ekspor ini? Bagaimana cara saya memilih produk? Nah, ini akan saya berikan satu panduan agar Anda bisa terbuka, Anda bisa mudah untuk menentukan produk Anda. Bagi teman-teman yang sudah punya produk pun nanti Anda juga bisa mengikuti ini karena berbagai konsultasi yang saya terima ternyata walaupun sudah punya produk, ini masih perlu harus dikoreksi. Nah, tahap demi tahap saya akan sampaikan kepada Anda semua terkait berbagai cara ekspor. Untuk menentukan produk, kadang-kadang teman ini bingung. Bingungnya adalah satu, produk apa yang laku di luar negeri. Nah, ini akhirnya mereka mencari riset dulu, mencari peluang-peluang pasar dulu. Apa saja yang akan laris di luar negeri itu. Begitu muncul tren, ya, tren produk tertentu, maka ramailah jadi booming produk itu untuk dicoba menjadi komoditi yang akan diekspor. Itu tidak salah, ya. Tetapi kalau kita ingin menentukan produk, mari kita fokus, ya, bukan mencari peluang dulu, tapi menentukan produk apa saja yang akan kita ekspor. Kita abaikan peluangnya dulu, tapi produknya dulu. Kenapa kita abaikan peluangnya dulu? Insya Allah produk-produk yang ada di Indonesia ini semuanya berpotensi untuk diekspor semua. Percayalah, ya, karena pengalaman kami di dalam membina, dalam berkecimpung di dalam ekspor, ternyata produk kita ini semuanya, saya dikatakan semuanya bisa diekspor, ya, kecuali yang dilarang, ya. Nah, bagaimana cara menentukan produk? Saya akan memberikan sedikit tips, ya, agar Anda bisa memulai menjalankan produk dan bisa menentukan produk apa saja yang akan diekspor. Saya buka coretan terkait dengan ini, ya. Jadi rekan-rekan, kalau Anda sudah ingin menentukan produk, pertama open mind. Nah, open mind. Jadi kita sebut namanya ini. Kita harus melakukan yang namanya green light. Ya. Jadi harus kita pasang nih di pikiran kita lampu hijau. Kita mulai berpikir. Pertama mungkin Anda mulai terbayang,
produk apa yang akan saya ekspor ini. Oke, Anda ketemu di dalam pikiran Anda, satu, kopi, masukkan aja. Jangan ulas kopi ini ya, kita hanya memasukkan data produk yang akan kita ekspor. Kemudian masuk lagi briket, masuk lagi kelapa dan turunannya. Pokoknya apa yang kita pikirkan itu tulis saja ya, kelapa dan turunannya. Kemudian VCO, 5 RBD oil, ini ya. 6 bisa jadi rempah-rempah, masukkan semua ya. Ini contohnya ya. 7 makanan, ini dan seterusnya ya. Bisa ini sampai 15 ya. Tulis saja. Ini namanya green light. Kita masuk, ada teman bilang, oh sekarang yang tren porang, oke masukkan ya. Porang, ada masukan. Terus kita gali terus. Mungkin butuh waktu untuk perenungan, ngecek ya di internet ya. Kita ketemu misalkan di internet produk yang bagus ya, bagus, ada peluang ekspor. Misalkan apalagi ya, 8 misalkan ya. Kita masukkan aja, nggak ada masalah. 8 rumput laut. Kita tulis semuanya ya. Rumput laut, lada, 10 kemiri, tadi kan ada rempah-rempah ya, nggak ada masalah, kita masukkan aja, padahal ini sudah tergabung ya. Terus kemudian ada lagi furniture, masukkan semua. Craft, ini namanya green light ya. Green light ini kita mulai masukkan semua ya, masukkan semua yang ada pikirkan. Anda jangan menseleksi, melakukan memverifikasi dan sebagainya. Ini kita kumpulkan semua. Mungkin ada nanti bisa lebih dari 15 produk yang Anda sudah siap akan diperjuangkan untuk jadi eksportir ya, menjadi ekspor ini. Nah, setelah Anda kumpulkan semua, baru Anda melakukan menseleksi atau menverifikasi ya, menverifikasi. Menverifikasi ini berbagai macam caranya ya. Jadi dari sekian produk itu ya, kita lakukan seleksi mulai atau verifikasi. Tadi sudah ada ya, kita cek misalnya kopi. Kita mikir-mikir lagi, apalagi yang ngetop sekarang ini ya, kopi, briket, kokopit, misalkan aja ya. Terus kemudian rempah-rempah. Nah, ini dari sekian seleksi tentang produk yang akan Anda tentukan itu, mulai kita seleksi lebih dalam. Jadi tentunya melalui riset ya, riset terkait peluang ekspor, Anda mulai riset tentang bagaimana pasarnya, bagaimana sumbernya, kapasitasnya, ini tentu riset ya. Nah, ya Anda cukup riset saja di internet ya, Anda coba cari di googling peluang-peluangnya bagaimana, dan ini Anda pelajari. Kemudian dari itu Anda mulai menentukan, misalkan ketemulah produk ada 5 ya, ada 5 misalkan itu ya, misalkan furniture. Begitu sudah ketemu di sini, ini pun Anda masih harus ada ringkas. Ya. Jadi 1 atau 2 produk saja ya. Ini harus ada seleksi lagi lebih ketat, bisa jadi nanti terkait dengan peluangnya, bisa terjadi juga terkait dengan ancamannya, kemudahan tentang suppliernya, ya, dan sebagainya ya. Juga mengenai harga dan lain sebagainya. Anda bisa menentukan itu sehingga mengerucutlah menjadi 1 atau 2 produk saja.
Saya sarankan teman-teman hanya mengambil satu produk saja. Jadi kalau Anda saya katakan satu atau dua, berarti Anda bisa memilih, ya, menentukan misalkan kopi, kelapa, dan turunannya, misalkan gitu ya. Dua ini walaupun kelihatannya sepele, ini ternyata membutuhkan effort yang luar biasa. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda fokus, ya apa? Fokus untuk satu produk dulu, ya, satu produk dulu. Setelah Anda teliti, ya, seksama riset, sederhana saja riset untuk versi Anda, ya. Mungkin kalau riset sekolah terlalu mahal, ya, terlalu lama juga. Anda riset sendiri, kemudian Anda ketemu hasilnya, misalkan aja kelapa dan turunannya. Nah, di sini. Oke, kelapa dan turunannya. Ini pun hasil riset Anda, kelapa dan turunannya masih bisa dikembangkan lagi, ya. Kelapa dan turunannya. Inovatif. Karena banyak ini kelapa ini, ya. Apa ini? Bisa airnya, ya. Jadi air, ya. Airnya bisa terkait juga dengan produk nata de coco. Nah, di sini, ya, bisa. Kemudian dagingnya, ya, apa ini bisa ada macam-macam, ya, bisa diperas jadi apa santan, ya. Kemudian ada juga macam-macam terkait dengan VCO, ya. Kemudian ada lagi terkait dengan oil, ya, coconut oil, ya. Kemudian dari kelapa turunannya serabut jadi kokopit, kemudian jadi coco fiber, arang, batoknya jadi arang, kemudian jadi briket. Nah, ini dari satu macam produk pun Anda sudah bisa dapatkan aneka macam produk, ya. Nah, di sini pun Anda mulai menentukan, ya, mana yang saya jual, ya. Jangan semuanya, ya, karena banyak teman-teman berbisnisnya yang masuk ke company profile ke saya yang sudah saya koreksi, khususnya untuk teman-teman yang berbisnis kelapa dan turunannya, mereka menjual semuanya, ya. Jadi ada VCO, coconut, kokopit, coco fiber, arang, berikat, dan sebagainya dimasukkan di dalam satu company profile. Nah, ini saya minta koreksi supaya fokus mana dulu yang Anda kerjakan. Kenapa? Kita bayangkan saja, ada satu pabrik di sisi lain membuat VCO yang harus jernih, bersih, dan sangat higienis, ya, VCO, ataupun coconut oil, RBD oil, ini butuh proses yang sangat teliti dan sangat membutuhkan tempat yang sangat higienis. Di sisi lain, di company profile ada juga menjual arang, briket. Ini satu tempat produksi yang kontradiktif. Walaupun nanti itu tempatnya terpisah, tetapi bagi perusahaan importer ataupun bagi calon pembeli itu mereka tahu bahwa wah, ini nggak jelas. Anda bisa lihat, ya, kalau perusahaan itu jual kopi, ya kopi saja. Kalau jual itu rempah-rempah saja, ya. Mereka jarang membuat rempah-rempah, kemudian ada arang, ya. Beda lagi, ya, kecuali mereka sudah siap untuk melakukan diversifikasi produk. Nah, di situ, ya. Jadi dari ini pun Anda mulai pisah-pisah. Nah, kemudian contohnya misalkan kalau ada yang mau bisnis kopi, kopi ini juga ada pelajari, ya. Di kopi ini ada green bean, ada sangrai, ada ground, ya, ground coffee, ada instant coffee. Nah, Anda mulai fokus mana yang Anda ekspor dulu. Yang green bean ini biasanya satu paket
ini. Kalau ini sudah berbeda lagi, ya. Instant coffee. Nah, di sini ada fokus di situ. Oke ya. Jadi Anda bisa melakukan semua kategori produk ini untuk Anda tentukan bagaimana bisnis Anda. Kalau Anda mau masuk green bean, silakan pelajari green bean itu. Jadi Anda sudah menentukan bahwa saya akan bisnis kopi mentah. Nah, setelah itu baru Anda lakukan yang namanya apa? Pelajari produk knowledge-nya. Ya, setelah produk, maka pelajari produk knowledge-nya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mencari buyer. Ya. Kenapa? Karena mencari buyer itu mudah. Ya, mudah mencari buyer. Yang sulit itu adalah mendapatkan order dari buyer tersebut. Oleh karena itu, Anda tetap semangat, jadi fokus. Tentukan produk Anda dan pelajari produk Anda. Karena mempelajari produk, menentukan produk, tidak membutuhkan satu biaya apapun. Jadi, Anda jangan tergesa-gesa untuk membuat website, membuat legalitas, sebelum Anda menentukan produk. Nah, nanti setelah ini akan juga saya sampaikan bagaimana kelanjutan setelah menentukan produk itu, apa yang harus dilakukan Anda sebagai belajar menjadi eksportir. Ikuti untuk channel yang selanjutnya. Semoga apa yang saya share ini hari ini Anda bisa mengambil manfaatnya, Anda bisa mendapatkan pencerahan agar Anda bisa memulai menjadi eksportir, baik produsen maupun sebagai non-produsen atau traders ekspor. Semoga Anda tetap semangat dan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.